يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيب عمر يا شيخنا ولي الحزامي. عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian Sulhul Majami' berbicara tentang takwa. Yang baginda Rasulullah ketika melihat ada satu perangai sahabat-sahabat yang lain, sambil baginda Rasulullah mengatakan at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Takwa ada di sini. Wa syara ila sadri, yang beliau memberikan isyarat ke dadanya. Artinya takwa sebagaimana diungkapkan oleh mereka para ulama-ulama saleh, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan perintah yang datang dari Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi wattaqullah, Allah Subhanahu wa taala seringkali berfirman, dan takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? La'allakum tuflihun. Pasti kalian bakal beruntung. Jadi tujuan di mana orang bertakwa kepada Allah bukan untuk Allah. Tidak. Allah kaya, Allah cukup. Hatta mereka makhluknya Allah Subhanahu wa taala tidak bertakwa, Allah Subhanahu wa taala Maha Tuhan, Maha Raja, Sang Diraja. Enggak butuh dengan amalan ibadah manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Tidak butuh. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala kaya daripada alam. Allah menghendaki kepada hamba-Nya untuk takwa, untuk mereka-mereka pula. Keberuntungan di mana? Di dunia dan akhirat. Kajian ini akan dikemas oleh ad-da'i ilallah As-Sayyid Syarif Al-Habib Saleh bin Yahya bin Muhammad Maula Dawilah, wa ilaihi falyatafaddal ma'juran. Alhamdulillah alladhi amarna bi awamir nartafi'u biha ila maqamihi al-'azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan perintah yang kita insya Allah akan tertinggikan dengan menjalankan perintah tersebut. Yang kita menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang menduakan Allah dan tidak ada yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan rasulnya, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, kepada keluarga dan para sahabatnya dan kepada orang yang mengikuti perjalanannya sampai kelak hari kiamat. Amma ba'd. Adapun setelah itu, at-taqwa wa ma'aniha. Takwa dan makna-maknanya. Kathrul mutahadditsin 'an at-taqwa wa qallal 'amilin biha. Banyak sekali pembicaraan tentang takwa, tetapi yang mengamalkan takwa sedikit. Yang mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala merealisasikan kita takwa. Apa sih definisi takwa? Kathrul ulama bita'rif. Banyak sekali mereka para ulama mendefinisikan tentang takwa. Wa khalasataha huwa imtithal awamir wa ijtinab an-nawahi. Yang inti daripada segala inti yang ada tentang permasalahan takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ba'dhum qala at-taqwa an yajidaka Allah haitsu amarak. Sebagian mereka mengatakan takwa engkau jadikan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala sekira-kira Allah memerintahkan kepada engkau. Wa an yaftaqidak haitsu naha. Dan Allah Subhanahu wa taala serasa ketinggalan dengan engkau ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dari berbuat perbuatan maksiat. Amma Sayyidina Ali arrafa bi ma'ani arba'a. Adapun Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengangkat tentang permasalahan definisi takwa ada 4. Qala hiya al-khawfu min al-jalil. Yang pertama adalah takut
kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. والعمل بالتنزيل Kemudian melakukan sesuatu apa yang telah diturunkan lewat Al-Qur'anul Karim. والقناعة بالقليل Kemudian yang ketiga merasa cukup dengan yang sedikit. والاستعداد للموت قبل النجاة. Dan yang keempat itu persiapan untuk kematian sebelum datangnya kematian. والله سبحانه وتعالى يقول Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, يأمرنا واتقوا الله. Allah memerintahkan kepada kita, bertakwalah kalian kepada Allah. ويقول واتقوا النار. Dan satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, takut kalian dari masuk ke dalam api neraka. فما معنى تلك الأشياء؟ Apa arti-arti ayat-ayat tersebut? فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين محارم الله حجاز. Maka yang disebut dengan takwa, engkau jadikan antara engkau dan apa yang telah dilarang oleh Allah ada benteng. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله Ketika Allah berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah, نعرف أن هناك في صفات الله صفات جمال وصفات جلال. yang di sini kita tahu bahwa Allah mempunyai sifat keindahan dan sifat keagungan. صفات الجمال مثل الغفور Sifat keindahan seperti Maha Pengampun, التواب Maha memberi taubat, الرحيم Maha penyayang, وغيرها من الصفات. dan lain sebagainya dari sifat yang lain. وصفات الجلال Sedangkan sifat keagungan, العزيز Allah yang Maha Agung, الجبار yang Maha Diktator, شديد العقاب yang sangat dahsyat azabnya, وغيرها من صفات الجلال. yang ada lain-lain sebagainya di antara sifat keagungan Allah. فعندما يقول واتقوا الله Ketika Allah berfirman, takutlah kalian kepada Allah, اجعلوا بينكم حاجز وبين ما يوصل حاجز بينكم وبين صفات الجلال. yaitu di mana engkau ada dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sangat agungnya Allah Subhanahu wa taala. أي ابتعدوا من ما يوجب نزول عليكم صفات الجلال. Menjauhi dari keagungan-keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sifat keagungan yang dikhawatirkan malah melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan maksudnya. والأمة الآن تعيش بصفات الجلال. Dan sebagaimana sekarang kita lihat manusia-manusia melakukan sifat keagungan artinya merasa agung. فنبعد بيننا ونجعل بيننا حاجز بين صفات الجلال الذي Ya. توجب عقاب الله وغضبه. Kenapa kita menjauhi dari itu? Karena sifat keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang andaikan kita ambil sifat itu, maka kita bakal mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala karena dengan sifat tersebut akan adanya kesombongan dan sebagainya. فالإنسان يبتعد عن ما حرم الله. Kemudian manusia sangat penting untuk menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. هذه عندما يقول الله واتقوا الله هذا المعنى. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, takutlah kalian kepada Allah, inilah yang tergambar dalam makna-maknanya. وعندما يقول واتقوا النار Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, takutlah kalian kepada azab api neraka, النار هي نتيجة من نتائج صفات الجلال. maka api neraka itu adalah salah satu hasil dari ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang sangat agung, di mana orang merasa agung, akhirnya ketika orang merasa agung, akhirnya dia masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. تتقوا ما يوجب النار. Yaitu kalian menjauh dari apa yang mendekatkan kalian dari api neraka. وهل نحن فقط نتقي النار؟ Apakah kita saja yang menjauh dari api neraka? وكل ما كان في مسؤوليتك. Dan segala sesuatu yang ada dalam tanggung jawab engkau. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتقي الله وأولادنا. قوا أنفسكم وأهليكم نار. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, jaga diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka dan keluarga kalian dari api neraka.
هل حقيقة النار أو ما يوجب غضب الله وسخطه. Menjauh daripada makna hakikat api neraka, dan kita juga menjauh dari apa yang bakal mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. فعلينا أن نتحلى بالتقوى خصوصا في هذه الأوقات. Kita hiaskan diri kita dengan takwa, apalagi di waktu-waktu yang sekarang kita berada, حتى يصرف عنا الله سبحانه وتعالى صفات الجلال. sampai Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari takutnya murka yang Allah Subhanahu wa taala datang lantaran mempunyai sifat kesombongan yang ada di dalam diri kita, ويتجلى علينا بصفات الجمال. yang kemudian kita berada dalam sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala. الرحمة الرحمن Santun, sayang, الرحيم. penyayang. نسأل الله أن يحققنا بالتقوى لله تعالى. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merealisasikan kita menjadi orang yang ahli takwa. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.